ya Maskur dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, ya Bisri Samsuri dari Den Anyar juga datang ke Malang menemui saya, timnya ada 7 orang, ada berapa dokter dari Jakarta, kebetulan santri Den Anyar. Bapak Abdurrahim, Senior Editor dan Kepala Unit Redaksi Intrans Publishing, dan juga alumni Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Beliau akan membahas berkenaan riset kepesantrenan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Monggo, Bapak Abdurrahim. Baik, terima kasih teman-teman di Nun Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuktabu bihas syutur, tusrahu bihas syutur, wa tuhawwanu bihal umur, birahmati minka ya aziz ya ghafur, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati guru saya di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Wonorejo Lumajang, yang saya takdimi dan yang saya banggakan, teman-teman panitia, bukan panitia ya, tim Nun Media, yang katanya informasi yang masuk ke saya rata-rata adalah alumni Syarifuddin. Nah, teman-teman sekalian, saya secara teknis sebenarnya juga enggak diminta oleh Mas Hafid untuk menyiapkan materi, tetapi saya coba membuka file-file saya yang lama terkait apa yang harus dilakukan untuk bisa mengaktifasi website dengan semua. Baik, Mas Hafidnya sudah bergabung ini. Mana Mas? Oke, siap. Guru saya ini. Saya lama sekali enggak sowan ke pesantren. Enggak sowan ke Mas Hafid maksudnya. Kalau pesantren saya sering. Cuman ke Mas Hafidnya saya lama nggak ketemu. Baik, teman-teman sekalian, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja gitu ya, karena ini kapasitasnya sebagai capacity building atau upgrading para pengelola. Kira-kira mau ngapain sih agar kontennya jenengan itu, Nun Media itu dibaca orang atau diakses orang gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, saya kalau boleh diizinkan, coba boleh nggak saya share screen? Ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di siang hari ini. Tapi saya tidak punya cukup pengalaman panjang dan tidak sehebat Mas Hafid dan teman-teman, termasuk saya lihat tulisannya Mas Rio juga opininya banyak sekali di koran, di media massa. Saya juga tidak pernah punya tulisan yang tembus ke media massa karena memang tidak pernah ngirim ke media massa. Nah, tapi beberapa hal yang pengen saya sampaikan kaitannya dengan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Nun Media ini. Sebentar, oke. Habis ini saya mulai di slide. Teman-teman bisa mencatat, dan bolak-balik saya selalu sampaikan baik di forum-forum terutama yang berkaitan dengan santri dan NU ya. Kalau yang kaitannya dengan pekerjaan saya di sebagai senior editor, saya jarang menyampaikan kaitannya dengan kegelisahan saya dalam eksposisi narasi-narasi kepesantrenan. Nah, saya beberapa kali sudah menyampaikan baik dalam tulisan artikel ataupun pengantar buku yang diminta oleh beberapa teman, termasuk yang terakhir saya juga bolak-balik juga menyampaikan di pengantar buku yang saya sajikan bersama Pak Suhud untuk buku mengenang Yai Adnan Syarif, bahwa
Karena kita sebagai santri ini memang harus punya apa ya? Punya memulai kebiasaan baru untuk menarasikan sesuatu yang bisa jadi secara akademik tidak penting, tetapi dalam konteks dakwah dan dalam konteks agama atau sosialisasi pesantren itu sangat penting. Nah, poin saya yang pertama adalah jangan bayangkan bahwa Imam Al-Ghazali itu eh, hebat ya karena murid-muridnya mencatat siapa Imam Al-Ghazali, siapa beliau lahir di mana, gurunya siapa saja, keteladannya bagaimana, karyanya apa saja, kan dikodifikasi, kan begitu. Nah, upaya-upaya untuk mengkodifikasi itu dilakukan oleh santri-santrinya begitu. Tidak eh, tidak hanya oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Santri-santrinya ini memang harus memiliki kesadaran yang ya agak lebih ditingkatkan begitu untuk bisa mengubah sesuatu yang tersembunyi di balik fakta-fakta sejarah pesantren. Apapun itu tentang pesantren itu menarik gitu ya. Nanti saya akan memberikan satu dua hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman media, oleh Mas Mahsun, oleh Mbak Intan, oleh Mas Hafid gitu ya. Yang sudah pernah saya lakukan sejak 2016. Nah, teman-teman sekalian, apa istilahnya? Perhatian saya sebenarnya perhatian saya terhadap dunia pesantren itu dimulai sejak 2016 ketika saya dan beberapa orang di NU Kota Malang itu diminta untuk menyiapkan naskah akademik naskah akademik atau melakukan penelitian historis gitu ya tentang seorang tokoh yang luar biasa peranannya baik di NU, baik untuk bangsa ini, baik untuk kalangan pesantren. Tokoh ini betul-betul tokoh historis dan heroik. Sejarahnya itu sejarah heroik gitu. Tokoh ini sekali lagi tokoh ini adalah tokoh yang historis, faktanya ada, perjalanan hidupnya ada, peninggalan-peninggalannya ada, kontribusinya juga tidak sedikit. Dan heroik namanya adalah Kiai Maskur. Kiai Maskur ini adalah satu. Beliau menjabat Menteri Agama 5 periode. Beliau juga anggota BPUPKI yang menyusun draft Undang-Undang Dasar BPUPKI. Kemudian sebelum dikerucutkan menjadi tim 9 dan Muslim pesantren dalam konteks ini diwakili oleh Kiai Wahid Hasim. Beliau juga pernah memimpin NU. Beliau juga punya lembaga pendidikan. Tapi sayangnya tidak ada satupun catatan-catatan tentang beliau yang lengkap yang ditulis secara historis oleh orang dekatnya. Oleh orang dekat itu siapa? Ya santrinya lah, teman-temannya lah siapa. Nah, ada satu buku yang memang ditulis oleh seorang jurnalis yang juga melihat dengan kacamata apa yang saya lihat pada saat itu. Cuman kebetulan satu buku ini tidak bisa digunakan, tidak memenuhi standar untuk diajukan ke Kementerian Sosial atau tidak memenuhi standar penelitian sejarah untuk bisa diajukan sebagai bahan pengusulan gelar pahlawan nasional. Nah, ketika saya keliling mencari data ke pesantren-pesantren, saya ke Nurul Jadid, saya ke Lirboyo, saya ke Bangkalan, dan saya ketemu dengan banyak orang dalam proses mengumpulkan ini adalah satu catatan saya bahwa pesantren itu kita itu terutama santri-santrinya itu masih enggan untuk menceritakan dalam bentuk tulisan apa yang diketahui tentang gurunya. Nah, ternyata ketika Kiai Maskur ini sukses untuk kami ajukan dan SK gelar pahlawan nasionalnya turun,
Kami hanya saya dan tim, termasuk gurunya Mas Hafid juga, namanya ketuanya Profesor Kaswi Saiban ini, saya sekretarisnya. Kami hanya kerja 3 tahun untuk 3 bulan untuk mengumpulkan data. Total sebenarnya 4 bulan setengah lah. Tapi kerja-kerja akademik, riset pesantrenan yang kami lakukan terkait dengan Yemaskur itu hanya kami lakukan 3 bulan. Kesimpulan yang saya temukan yang tadi itu, kemudian setelah kami sukses untuk mendapatkan gelar pahlawan untuk Yemaskur, itu diikuti oleh beberapa kiai-kiai yang lain. Nah, pesan dari salah satu tokoh besar, salah satu ulama NU pada waktu itu adalah, Mas, setelah Yemaskur, Kiai Ahmad Siddiq, setelah Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Marus Ali Lirboyo, setelah Kiai Marus Ali Lirboyo, coba Kiai Mun'im Nur Jadid. Gitu. Nah, faktanya juga ternyata memang tidak ada dokumen-dokumen yang dimiliki. Saya lacak, tidak ada satupun skripsi ataupun tesis, apalagi disertasi, yang meneliti tentang Kiai Marus Ali. Kita tahu Lirboyo sebegitu besarnya dan tidak ada satupun santrinya yang menulis tentang kiainya itu. Bayangkan. Dan saya baru menemukan, karena bukan menemukan, mendorong pada saat yang sama tahun 2017 ada kader kami yang di Fakultas Sejarah, kita dorong untuk, kebetulan dia orang Kediri dan bukan santri Lirboyo, kita dorong untuk meneliti Kiai Marus Ali. Begitu juga dengan Kiai Holil Bangkalan. Teman-teman bisa cek sekarang buku-buku tentang Ki Holil Bangkalan itu yang berbasis riset akademik, itu berbasis riset akademik. Silahkan dicek tesis atau disertasi. Buku-buku yang ada itu adalah buku-buku tentang yang ditulis bukan sebagai luaran dari riset tesis atau disertasi. Selang beberapa bulan dari sekitar 2019, beberapa bulan setelah Yemaskur dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, Yai Bisri Samsuri dari Den Anyar juga datang ke Malang menemui saya, timnya ada 7 orang, ada beberapa dokter dari Jakarta, kebetulan santri Den Anyar, ada 1 dokter dari Undip Semarang, itu diutus oleh timnya Den Anyar, ada Pak Muhaimin, ada Gus Halim untuk mendatangi tim kami. Kemudian saya yang menemui. Dari 7 orang itu ternyata tidak ada satupun data historis, pendekatan akademik ya. Akademik itu banyak pendekatannya. Akademik yang historis yang menulis tentang Kiai Bisri Samsuri. Bayangkan, Kiai Bisri Samsuri punya pesantren yang besar sedemikian rupa, anak turunnya sudah menjadi tokoh yang luar biasa. Riset-riset yang dilakukan untuk atau tentang Kiai Bisri Samsuri dengan pendekatan historis lah, apakah itu di Fakultas Dakwah, apakah itu di Fakultas Adab jurusan SKI, apakah itu tidak ada. Dan mereka melaporkan ke saya tentang situasi itu. Begitu juga dengan beberapa nama-nama lah, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, nama-nama yang di kalangan pesantren yang akan diungkap, yang akan diusung menjadi pahlawan nasional. Itu tidak ada dokumennya, sama sekali tidak ada. Dan ini menjadi keprihatinan kami. Kemudian kami juga, saya sampaikan di beberapa forum di NU Jawa Timur bahwa ini kondisinya begitu. Nah, sehingga saya mendorong teman-teman, saya dan teman-teman yang lain ini mendorong teman-teman pesantren, ayolah silakan menulis kiainya. Banyak hal yang bisa ditulis, tidak perlu tidak pede begitu. Tidak perlu tidak pede untuk bisa mengungkap, mengeksposisi dan mengeksplorasi hazanah pesantren, terutama sosoknya gitu. Nah, tiap minggu saya punya tamu, gurunya Mas Hafid juga, namanya Profesor Mujamil Komar. Tiap Sabtu biasanya datang ke kantor. Prof. Mujamil Komar ini tiap Sabtu ngajak diskusi soal isu apa yang kaitannya dengan studi Islam dan pesantren yang bisa diangkat menjadi satu topik penelitian dan menjadi topik menjadi buku, menjadi naskah yang bisa digubah sedemikian rupa dan bisa dibaca orang. Nah, di pesantren itu ada, kalau orang menyebut ada 9 arkanul jamiah, kira-kira begitu. Ada masjidnya, ada kiainya, ada kurikulumnya, ada santrinya, ada tradisinya, macam-macam lah. Ada kitab kuningnya dan lain-lainnya. Ini kan sangat bisa untuk diangkat sebenarnya untuk oleh kalangan pesantren gitu ya.
sangat bisa di jurusan apapun. Teman-teman bayangkan, saya juga menyesal sebenarnya. Saya mencari tulisan serius tentang sosok Kiai Adnan Syarif, Al-Maghfurlah Kiai Adnan, yang dikenal sedemikian rupa oleh santrinya hebat begitu, termasuk saya mengakui bahwa beliau hebat, tapi tidak ada satupun yang serius menulis tentang Kiai Adnan Syarif. Saya hanya menemukan satu skripsi tentang Kiai Adnan yang tentang kontribusinya kontribusinya terhadap dunia pendidikan itu di UIN Malang ditulis oleh Mbak Sofia, orang Lumajang, dan ironisnya bukan santri Syarifuddin. Saya mendapatkan data agak banyak tentang Ki Adnan malah dari Mbak ini, dari Mbak ini dia nulis tentang Ki Adnan, dan satu-satunya mulai dulu sampai sekarang. Teman-teman bisa cek juga. Kalau mau sekarang saya mau ilustrasikan hanya untuk mengetahui tentang sejarah Syarifuddin saja, belum ada penelitian yang serius, bukan serius, belum ada penelitian lanjutan sejak dilakukan penelitian oleh Pak Saidi. Kami menyebutnya Cak Sayi. Cak Sayi skripsinya tentang kiai pondok pesantren. Kemudian ada skripsi kedua, itu juga entah tahun berapa, kayaknya juga 97 atau 98, itu skripsinya Pak Suhud. Itu tentang sistem pembelajaran kitab kuning kalau tidak salah di Syarifuddin. Sejak itu sudah saya tidak menemukan lagi penelitian tentang Syarifuddin yang saya tahu, ataupun kalau saya mau bahasa provokasi, yang oleh Anda sekalian itu dianggap pesantren yang besar. Ada perguruan tingginya, sudah level institut, ada aliyahnya, ada SMA-nya, kiainya karyanya banyak, begitu ya. Kiainya punya suluk yang luar biasa, Kiai Sulaha yang mumpung masih ada, punya kontribusi luar biasa terhadap perkembangan Islam di Lumajang. Bayangkan penelitian saja itu saya baru menemukan 3. Ya Pak Sayi, ya Cak Suhud, Cak Sayi, kemudian ada satu yang di UIN Malang itu. Saya tidak bisa membayangkan, bolak-balik saya juga sampaikan, saya provokasikan saja ya, doktor-doktor itu silahkanlah, tapi satu artikel sumbangkanlah tentang pesantren gitu. Satu artikel sumbangkanlah tentang Syarifuddin. Nah, saya pikir tidak ada sulitnya. Nah, saya memulai model-model begitu untuk beberapa tokoh yang lain. Nanti saya tunjukkan buku yang kemudian dikumpulkan, yang bisa dimulai oleh teman-teman dan bisa diupload secara berkala di Nun Media. Saya mau mulai masuk ke tema ini ya. Nah, saya beberapa tahun lalu, 3 tahun 4 tahun yang lalu, saya coba menghubungi orang-orang alumni pesantren Wonorjo yang sepuh-sepuh. Saya telepon, saya rekam gimana beliau yang nututi Kiai Syarif. Coba sekarang, siapa yang tinggal Kiai Sulaha dan Kiai Malik Kurtubi Duren yang masih nututi tentang Kiai Sulaha. Yang lain sudah tidak ada yang menututi yang masih nututi tentang Kiai Syarifuddin. Yang lain sudah tidak nututi sudah. Mumpung ada masih Sulaha masih ada, apa susahnya sowan tanya tentang Kiai Syarif itu bagaimana, mondoknya di mana. Kita tahu bahwa Kiai Syarif pernah mondok di Genggong, dari dokumennya Genggong, bayangkan. Bukan dari dokumen resminya Syarifuddin. Yang begitu-begitu hal sepele, tetapi dalam konteks historis dan riset pesantrenan untuk mengubah topik-topik atau tema dan topik-topik riset itu sangat luar biasa sebenarnya. Dan sangat bisa dilakukan oleh teman-teman di Syarifuddin gitu ya. Dosennya lah atau mahasiswanya lah. Saya selalu mendorong saya agak sering menyampaikan mungkin ke Pak Suhud. Cobalah yang teman-teman tarbiyah itu, apa salahnya sih belajar ngangkat tentang metode belajarnya Kiai Sulaha, metode belajarnya Kiai Adnan, metode semangat pembelajaran pengembangan pendidikan Islamnya Kiai Adnan. Kan tidak ada susahnya. Kan begitu, tidak ada susahnya daripada meneliti tokoh-tokoh yang sebenarnya boleh juga Al-Ghazali kolaborasi dengan
pendidikannya Al-Ghazali silahkan. Tetapi maksud saya ada orang-orang di sekitar kita yang kontribusinya juga besar dan bisa dimulai untuk dilakukan. Setidaknya tidak oleh Anda, tapi dibutuhkan oleh para peneliti-peneliti di luar. Nah, besarnya pesantren-pesantren itu karena penelitian-penelitian atau mudahnya akses pengetahuan yang bisa didapatkan dari pesantren tersebut. Termas itu kitabnya banyak, kemudian Tebu Ireng banyak peneliti yang meneliti Ki Hasim, meneliti Ki Wahid Hasim, meneliti Pak Ud, dan ini bahkan ada yang disertasi ini mau meneliti tentang manajemen pendidikan, manajemen tata kelolanya Gus Solah. Gitu ya. Nah, saya pikir di Syarifuddin juga bisa dilakukan hal-hal yang dalam tanda petik sangat sepele untuk bisa didorong, sepele bagi dosennya ya, didorong kepada mahasiswanya untuk bisa mengubah tema-tema itu, topik-topik itu dalam sebuah karya skripsi di Syarifuddin. Nah, saya izin mau buka slide. Sebentar lagi saya tutup karena Pak Rio sudah datang. Nah, bentar. Saya menunjukkan beberapa buku saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Yang ini. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mulai di sini. Katalah temanya adalah Syarifuddin ya. Mas Masun, ada Mbak Intan kayaknya yang saya lihat di Nun Media lebih banyak beraktivitas di Nun Media. Kalau temanya Syarifuddin sekarang gitu ya, Wonorjo lah. Di dalam itu kan banyak topik-topik yang bisa Anda keluarkan. Wonorjo itu ada Kiai Sarip. Kiai Sarip itu ini tuh ada Kiai Sarip. Kiai Sarip itu saja jenengan mau meneliti genealogi keilmuannya Kiai Sarip itu sudah sak perkuran sendiri. Bagaimana Kiai Sarip itu mendapatkan otoritas keilmuannya. Oh, Kiai Sarip pernah mondok di di Wonoase. Kiai Sarip pernah mondok di Genggong. Kiai Sarip pernah mondok di mana? Itu jenengan bisa lacak. Kan tidak ujuk-ujuk moro-moro Kiai Sarip itu dari Probolinggo datang ke Lumajang, kemudian dalam waktu yang agak singkat 3-4 tahun berdatangan santri Bawean. Coba bayangkan, dari mana Kiai Sarip bisa kenal dan dikenal oleh santri-santri Bawean. Teman-teman bisa lacak itu. Dan mumpung sumbernya masih ada di tempat ngajinya Kiai Sarip di Lawayan, orang Madura manggilnya Laweyan, saya nggak tahu, Laweyan ya, Laweyan itu ada satu sumur, ada satu musola, masih di sana masih sumurnya Kiai Sarip, disitulah belajar ngaji Al-Quran. Sekarang sumurnya masih ada, musolanya masih ada, pengasuhnya masih ada. Teman-teman tinggal datang saja yang Probolinggo atau telepon siapa yang di Probolinggo, suruh ke sana ketika pulang begitu. Farid ya tiap hari wirawiri Malang, Wonorjo ke Probolinggo, telepon saja. Mampir tanya di situ ada siapa, telepon. Kita pengen tahu genealogi keilmuannya Kiai Sarip. Itu hanya soal Kiai Sarip satu tema yang bisa diangkat dari topik yang namanya Wonorjo ini. Kiai Sarip saja itu. Belum lagi jenengan mau meneliti tentang bagaimana Kiai Sarip itu survival mekanismenya, atau bagaimana Kiai Sarip itu, Wonorjo itu dulu dikenal sebagai tanah merah gitu. Tanah merah itu menjadi pusat perjudian, artinya tidak begitu peradaban di sana ya, peradaban kota lah kalau sekarang. Nah, bagaimana Kiai Sarip ini kemudian melakukan pendekatan, kalau bahasa disertasinya Pak Mas Huri itu urban sufism ya, yang melakukan pendekatan sufistik untuk bisa masuk pada lingkungan urban pada konteks Wonorjo. Teman-teman bisa lacak itu, sumbernya masih ada, arkeologinya masih ada, dan itu sangat mudah untuk dilakukan. Saya sebut mudah karena saya sudah melakukan beberapa kali untuk topik yang berbeda, tidak topik Wonorjo. Ya, yang dekat-dekat dengan Malang saja, karena akses saya Malang dan Tuban. Teman-teman yang tinggal di Lumajang, saya pikir juga sangat mungkin untuk bisa mengakses itu. Tidak ada salahnya tiap pagi 2-3 kali sowan ke Kisulaha untuk mendapatkan cerita-cerita itu. Tinggal dicarikan afirmasi teorinya selesai, justifikasi teoritiknya selesai. Nah, itu bab Kiai Sarip saja. Belum bab tentang Kiai Adnan, belum bab tentang Kiai Sulaha, belum bab tentang Kiai Fatih, belum bab tentang Kiai Kiai Malik Qurtubi, belum bab tentang Kiai Suhada Sarif yang santri-santrinya banyak juga di Tebu Ireng dan sampai sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh besar. Itu hal yang mudah dilakukan gitu. Mudah dilakukan asal teman-teman mau saja. Saya tidak
tidak berniatan sombong, tapi saya berniat untuk memprovokasi Anda sekalian ya, Bang. Anda kalau tahu bukunya Ki Adnan yang apa kemarin demi NU dan Islam itu, saya hanya mengerjakan 4 hari. Saya mengerjakan 4 hari dan sendirian, dan ya saya dibantu oleh beberapa artikel masuk gitu ya. Tapi kemudian beberapa tokoh besar yang menulis di situ, orangnya tidak nyumbang. Saya telponi satu-satu, saya wawancari via WhatsApp Pak Imam, saya wawancari via WhatsApp, telponi Pak Kaswi juga begitu. Siapa yang ketua NU DKI juga saya WA-ani satu-satu, minta persaksian saja selesai. 4 hari buku itu selesai. Saya bayangkan, saya tidak punya basic dan jauh dari jarak Syarifuddin bisa melakukan itu. Sementara teman-teman yang dari pusat sumber pengetahuan di sana, sumber informasi di sana mestinya bisa melakukan lebih dari itu. Ya, tinggal niat saja. Kalau saya niatnya, saya santri sana, kakak saya santri sana, bapak saya santri sana, paman-paman saya juga santri sana, ya tabarukan saja. Saya jarang ke sana, ya bentuk tabarukannya ya ini. Tapi teman-teman juga bisa melakukan itu. Nah, banyak hal yang bisa diungkap dari Syarifuddin kalau mau menggubah itu. Nah, dalam konteks non media, sampean bicara Islam Lumajang, saya sudah banyak. Saya mau informasikan bahwa satu-satunya dokumen tentang Islam di Lumajang, perkembangan Islam di Lumajang itu hanya satu yang ditulis, bukan dokumen. Satu bab yang ditulis dalam sejarah Hizbullah Jawa Timur, yang menjelaskan di dalamnya ada bab tentang Hizbullah Lumajang. Dari situ kemudian saya tahu beberapa nama kiai-kiai, bisa melacak nama-nama kiai yang sebenarnya besar pada masanya dan layak untuk bisa digubah lebih jauh. Tapi kan hari ini Anda bisa cek, tidak ada satupun yang melanjutkan itu. Anda yang asli Lumajang misalnya, kalau pernah mendengar nama tentang Kiai Barizi, kesakralan Kiai Barizi, kealiman Kiai Barizi, orang semua tahu, santri-santri senior tahu tentang Kiai Barizi. Tapi silakan Anda googling nama Kiai Barizi Lumajang. Silakan, kalau menemukan satu artikel saja tentang Kiai Barizi, Anda bisa kirimkan ke saya. Gitu. Tidak ada Kiai Barizi yang sebesar itu, nama-namanya itu tidak ada. Santrinya juga luar biasa. Anak turunnya menjadi tokoh-tokoh akademik, Profesor Dr. di UIN Malang, Profesor Muhaimin yang menggagas paradigma pendidikan Islam yang Anda pelajari di PAI-nya Syarifuddin. Itu penggagasnya Pak Prof Muhaimin. Itu anak cucunya Kiai Barizi. Kiai Barizi juga dikenal sebagai tokoh alumni di sana. Kiai Fawahim pernah mondok. Tidak ada satu artikel pun tentang Kiai Barizi. Gimana coba? Saya bilang, itu Kiai Barizi. Saya bilang, ya sudahlah, mulai dari Wonorejo saja. Ya gubahlah itu. Mau bicara soal sejarah tentang Syarifuddin saja, dokumen yang ditulis itu ada dokumen yang ada dalam skripsi Cak Sayi tahun 9 sekian itu. 91 atau 97 atau berapa itu. Atau 2000-an awal. Dari situ sampai sekarang itu aja yang dipakai. Padahal sementara banyak informasi tambahan yang bisa Anda akses untuk mengembangkan itu. Anda non media bicara Islam, bicara mengembangkan Islam, menggubah Islam di Lumajang saja sudah saya pikir sudah tidak akan pernah ada habisnya. Anda mau sehari posting 3 kali juga tidak akan pernah ada habisnya medianya. Nah, saya mau mulai dari sini. Oke, saya mau cerita di sini. Mas Masun sama Mas Hafid sama Mbak Intan. Yang lain saya enggak pernah dengar, enggak pernah ini namanya. Buku ini saya hanya memulai dari broadcast WhatsApp, ya. Saya mulai dari broadcast WhatsApp yang saya tujukan ke grup-grup WhatsApp. Buku ini hanya menceritakan soal ini teman-teman yang suka pada etnografi silakan bisa menggubah ini. Buku ini saya kumpulkan dari broadcast WhatsApp untuk menceritakan dalam 2-3 halaman saja pengalaman selama menjadi santri atau tinggal di pondok pesantren. Bayangkan buku ini. Yang nulis itu mulai dari anak kelas MI, kelas 5 MI, kebetulan cucunya Kiai Muhyiddin Muzadi, dan kakaknya kelas 2 SMP, juga cucunya Kiai Muhyiddin Muzadi, putranya Gus Ucuk, UNED Jember.
Dan ada juga yang seorang dokter yang kita minta jadi penyunting itu yang baru lulus dari Amerika, hanya menceritakan ada apa sih di pesantren itu sebenarnya. Ceritanya sederhana, mulai dari antri kamar mandi, antri jabok kalau di Wonorejo, kemudian soal gayung, soal roan, soal bersih-bersih, tetapi dikemas dalam konteks pengalaman apa di pesantren, nilai-nilai moral apa yang bisa digubah. Itu saja. Dan jadilah buku ini. Saya pikir teman-teman di dunia media juga bisa melakukan ini, dan kalau hanya sebatas untuk isi konten, sangat bisa. Yang kedua ini, buku ini misalnya sama, ini edisi kedua. Sebenarnya ada 13 edisi, tapi yang berhasil kami terbitkan jadi buku hanya 4. Yang sisanya yang 9 itu sudah siap cetak, tapi masih masih nata dan macam-macam lah. Terutama masih mengumpulkan. Saya meminta iuran teman-teman juga nggak enak. Saya mengumpulkan dana, kalau ada ya saya terbitkan dan saya bagikan secara gratis teman-teman. Nah, metodenya sama seperti saya mengumpulkan tentang Ki Adnan kemarin. Saya buat satu tema, aku, buku, dan pesantren. Kira-kira teman-teman ini bagaimana menceritakan pesantren itu dalam mentransformasikan pengetahuan melalui tradisi kitab kuning, mau pengajian atau apa. Bayangkan ini juga penulisnya juga sama, mulai kelas 5 SD sampai ada yang kelas 2 aliyah, ada yang profesor. Diedit sedemikian rupa, saya mintakan pengantar ke Profesor Satomi Ogata dari Jepang, saya mintakan pengantar ke Pak Masdar Hilmi, Rektor UIN, pada waktu itu masih awal jadi Rektor UIN Surabaya. Saya mintakan pengantar dari Pak Mahrus, saya mintakan pengantar dari, dan yang lain-lain. Beberapa endorsement banyak di situ. Dan saya kasih naskahnya. Intinya adalah sesuatu yang sederhana bisa dilakukan, asal dilakukan dan dikembangkan saja. Ini hampir 300 halaman, sekitar 270 halaman. Juga jadi buku. Bayangkan sesuatu yang bisa Anda ceritakan 2-3 halaman, pengalaman nyantri di Sarifudin, itu ceritakan saja, tinggal dibuat topik-topiknya. Tadi yang skema temanya apa, topiknya apa, judulnya apa. Temanya Sarifudin, topiknya topik adalah pengalaman keseharian lah, pembelajaran lah, tokoh-tokohnya lah, terserah ini. Dan kemudian jadi buku ini. Ini juga sama. Ini saya nyumbang satu tulisan di dalamnya tentang cerita tentang bagaimana Sidogiri itu memulai koperasi basmalahnya. Saya mau ngangkat Semesco sebenarnya, cuman Semesco kayaknya juga data-data informasi yang saya miliki tidak begitu banyak. Yang begini-begini teman-teman bisa lakukan. Ini juga begitu. Nah, saya mau penutup, ini saya mau memulai dari sini. Saya mau menutup dengan dengan contoh buku ini. Buku ini adalah berisi tentang tokoh-tokoh pesantren yang tidak banyak dikenal orang. Saya cukup banyak menyumbang 11 tokoh pesantren di Genggong, dan Kiai Sarif saya masukkan di sini. Kiai Sarif ada di sini. Cuman Kiai Adnan belum, Kiai Sulha belum. Kiai Suhada saya pada waktu itu sudah mengumpulkan informasi dari Abah, saya mengumpulkan informasi dari alumni-alumni, tapi belum sempat saya masukkan ke buku ini, tapi sudah saya tulis. Nah, buku ini sederhana. Buku ini hanya menceritakan 3 hal. Bukan menceritakan 3 hal. Buku ini berisi 120 tokoh-tokoh pesantren di Jawa Timur yang tidak begitu banyak dikenal oleh orang. Karena misinya adalah kita memulai dari pinggiran. Nah, masing-masing tokoh itu dimulai dari 3 hal. 1, silsilah nasab. Silsilah keturunan, nasab. Kedua, silsilah keilmuan, sanad. Kemudian yang ketiga, keteladanan, suluk. Itu aja. Katakanlah misalnya di dalam buku ini Kiai Sarif. Kiai Sarif itu anaknya siapa, kemudian dulu masa kecilnya di mana. Dia ditulis sama 3-4 halaman. Ada yang 9 halaman ada. Tulis saja 3 halaman untuk menceritakan dulu Kiai Sarif itu mondoknya di mana, lahirnya di mana, lingkungan pada saat itu bagaimana, kemudian keluarganya bagaimana. Kemudian yang kedua sanad. Mondoknya di mana, kemudian ngajarkannya kitab apa. Jangan-jangan
di pesantren hari ini yang kita tahu ada pengajian rutin Sulam Taufik misalnya. Kenapa kok murah-murah ada Sulam Taufik? Teman-teman kan tidak pernah menanyakan kenapa kok di Wonorejo itu mentradisikan Sulam Taufik. Kenapa kok teman-teman di Wonorejo itu diniyahnya mentradisikan Riyadul Badi'ah gitu ya. Tidak Fathul Qorib. Kan tidak ujuk-ujuk ada karena ustadznya sedang suka kitab itu kemudian mengajarkan itu. Tidak demikian, tidak sederhana itu. Teman-teman bisa menggubah itu. Kenapa Riyadul Badi'ah? Kenapa Sulam Taufik? Kenapa Ki Sulaha itu setiap pagi ngaji fikihnya Kifayatul Ahyar begitu ya. Bukan Fathul Mu'in, bukan Minhajul Abidin gitu. Dan bukan ya atau Tolibin, tapi kok Kifayatul Ahyar yang dipilih. Teman-teman bisa melacak itu. Nah, di buku ini masing-masing 120 kiai itu, ada yang kiai langgar bahkan, kiai yang tidak punya pesantren tapi punya jamaah di masjid, kita juga gubah di situ. Dia silsilah keturunannya apa, sanadnya bagaimana, silsilah keilmuannya bagaimana, dan keteladannya apa. 3 hal itu. Ini buku isinya 336 halaman, isinya 120 kiai-kiai. Ini buku 2 dan buku volume 2, volume 3 dan volume 4. Ini sudah ada siap 4 volume, isinya sama. Nah, sederhana yang bisa dilakukan, teman-teman, dan saya mau panas-panasi saja Mas Hafid ini. Di buku 1 ini separuh sekitar ada 30 kiai, saya modifikasi lagi yang 9 halaman saya ambil 2 halaman, saya upload di media kami di Lakosdam itu, dan kami upload di Halakohnet miliknya LTNNU dengan judul yang berbeda. Ya, ini biar dipakai, caranya biar dipakai oleh teman-teman di Nun Media. Satu kiai, bayangkan, semoga masih bisa dibuka ya, karena saya juga sudah lupa, saya sudah lama tidak mengopeni websitenya karena saya megang 3 website yang lain. Dari 30 kiai itu tidak ada satu kiai pun yang reviewernya di bawah 500. Tidak ada. Ada yang sampai 15.000 dalam waktu 1 bulan kalau nggak salah. Teman-teman dan itu cukup menjadi rujukan. Pondok pesantren, pendiri pondok pesantren Ihyaul Ulum, Dukun Gresik, saya ingat sama Pondok Ngunut, itu yang paling banyak reviewernya, ada sampai 15.000 reviewernya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ya, karena yang mereka kalau kita mencari misalnya searching di Google misalnya di search engine ya. Ini logika CEO-nya web ya. Teman-teman misalnya kalau misalnya mau neliti ngakses tentang beberapa kiai, paling rata-rata sekarang larinya ke Alif ID, ke Halakoh.net, ke NU Online, tidak banyak lah. Tapi Nun Media maksud saya itu bisa diarahkan untuk coba menggubah sesuatu yang jarang dipikirkan oleh orang lain, dan itu sifatnya pengetahuan lokal ya, dan tidak sulit menuliskannya. Mas Mahsun tinggal datang ke Gus Ur menceritakan soal Gus Ur dulu tentang pandangan Gus Ur tentang Ki Adnan sebagai mertuanya misalnya. Tulis saja. Sekali duduk sudah kok jadi, kok cuma 2-3 halaman kok. Tulisannya Prof Imam Suprayogo dalam bukunya Ki Adnan itu yang berapa halaman itu? Ada 7 atau 9 halaman itu. Saya hanya nelpon beliau dan beliau hanya bicara 4 menit tentang Ki Adnan. Dimodifikasi sedemikian rupa menjadi berapa halaman itu. Jangan bisa cek lagi bukunya. Itu bisa dilakukan gitu. Sangat bisa dilakukan. Modal WA, modal HP cari informasinya ya bisa dilakukan. Muat di Nun Media, kalau tidak harus jadi buku silakan muat di Nun Media. Syukur kalau misalnya menjadi satu karya yang artikel yang bisa dipublish di Dakwatuna lah, bisa dipublish di kalau Iktisaduna enggak mungkin, kecuali Anda mau mengungkit tentang bagaimana Gus Wadud itu membangun entrepreneurship di Keternon, membangun bisnis bebek, bisnis ayam potong, silakan, itu bisa di Iktisaduna ya. Tapi dalam konteks Dakwatuna saya pikir sangat banyak lah bisa digubah. Ya yang panjang-panjang yang 10 halaman, 15 halaman silakan dipublish di Dakwatuna, di Tarbiyatuna silakan.
Tetapi yang 2 halaman, 3 halaman, yang 700 kata, 200 kata, 800 kata, ini ya di review lagi, di paraphrase lagi, upload di Nun Media, selesai masalah. Itu yang saya lakukan di beberapa media yang saya megang 5 media, yang 2 itu sempat trending pada masanya. Kemudian karena saya sendirian bekerja, waduh saya bilang sudahlah, saya agak capek. Akhirnya saya sekarang hanya mengadmini di tiga media, Halakoh.net, kemudian Tasamu ID, Dinun ID, Rumah Kanza, sama saya juga terlibat di pesantren ID miliknya Mas Dul kemarin yang ngisi Anda pertama itu. Nah, itu yang bisa saya provokasikan kepada Anda. Tidak usah daki-daki untuk ngelola Nun Media itu. Anda dapatkan informasi menghadap laptop, silakan ketik informasi itu dalam sebuah narasi 2 halaman, upload, selesai. Ya, intinya adalah Anda punya satu kriteria yang bisa didapatkan orang. Misalnya untuk menggambarkan sosok ulama, ya, sosok kiai yang diupload di Nun Media itu 3 hal saja misalnya. Ya, silsilah nasabnya, sanadnya, dan suluknya. Udah 3 hal itu sudah jadi 2 halaman, sudah jadi 3 halaman, Anda bisa upload di Nun Media. Tidak harus tentang kiai, tentang Islam lokal di Selo itu silahkan, ada banyak. Saya asli Selo Anyar, silahkan di Selo Anyar itu banyak informasi-informasi tentang tradisi-tradisi yang unik, yang genuine. Sebagian sudah saya tulis tapi belum saya, ya nunggu waktu yang tepat untuk bisa saya upload. Saya pikir di Randu Agung juga banyak tradisi-tradisi yang begitu, di daerah-daerah Lumajang juga banyak, bisa Anda ungkap menjadi 2-3 halaman, diupload di Nun Media. Ya lebih halaman lagi, ya tambahi teori-teori menjadi 10 halaman, 11 15 halaman, upload, ya submit di di Dakwatuna atau Tarbiyatuna. Terakhir kalimat saya tidak begitu bangga dengan jurnal-jurnal. Ini ada Pak Rio juga kayaknya pengelola editor in chief-nya Dakwatuna. Saya sih tidak terbiasa mengakses submit, misalnya bayangan saya Dakwatuna atau Tarbiyatuna enggak perlu, ya mungkin komposisi 60-40, ada 10 artikel, mungkin 4-60 dari luar, 4 dari dalam gitu. Tapi yang dari dalam itu upayakan yang kira-kira menceritakan seputar yang ada di sekitarnya saja. Saya alhamdulillah sudah pernah diminta 7 orang untuk pernah menyusun 7 artikel yang ya alhamdulillah sudah memprofesorkan 7 orang, yang itu sama sekali tidak pernah bicara soal sesuatu yang heroik di luar pesantren. 7-7-nya tentang pesantren. 7-7-nya tentang saya, mulai tentang mekanisme survive-nya pesantren dalam menangani COVID, itu ya survival mekanisme pesantren dalam penanggulangan bencana, gitu-gitu. Artinya pesantren banyak hal yang bisa digubah, tinggal dimodifikasi, ya tinggal teman-teman mahasiswa tinggal dipandu, skripsi yang bagus dimasukkan di Tarbiyatuna, dimasukkan di Dakwatuna, atau masukkan di dimanapun lah yang kira-kira bisa representatif untuk, bisa cocok untuk tulisan itu. Yang agak tipis-tipis sedikit, yang sifatnya esai ataupun yang sifatnya esai dan memberikan informasi-informasi ringan, ya taruh di Nun Media. Tidak usah yang daki-daki. Saya menghindari sesuatu yang 5 media yang saya kelola tidak ada satupun yang daki-daki. Sesuatu yang sederhana, keseharian, bisa diakses oleh masyarakat. Dan terbukti sampai sekarang bisa survive, dan ya walaupun tidak banyak, satu artikel bisa 15.000, lumayan lah. Cuman 5-5-nya tidak ada yang saya adsenkan gitu. Nah, itu dari saya, Mas Sun, Mbak Intan, Mas Hafid, ada Pak Dr. Rio juga, dan teman-teman yang lain yang bisa saya share. Beberapa kali apa yang saya sampaikan sudah, setiap saya pulang pasti saya ngobrol dengan Pak Suhud sebenarnya. Tapi Pak Suhud, ya karena beliau juga di kesibukan yang lain, saya pikir, tetapi beberapa hal sudah bisa dimasukkan dan sudah bisa dilakukan. Saya hari ini juga mendampingi ada 3 mahat ali yang proses menyiapkan diri untuk akreditasi dan mendirikan jurnal, membangun tradisi akademik dan tradisi ilmiah di mahatnya. Alhamdulillah 2 sudah jalan, 1 ini masih perintisan.
form-form, materi-materi dan desain-desain yang saya buat untuk 3 Mahat Ali semua sudah saya kirimkan ke Pak Suhud dan rangka untuk ya membangun medianya, membangun tradisi akademiknya, membangun sensitif historisnya santri, kira-kira itu. Nah, itu saja kayaknya Mas Hafid, Mas Mbak Intan moderator silakan. Saya pikir tidak perlu tanya jawab, apa namanya, langsung Mas Rio. Saya juga ingin mendengarkan. Saya berapa kali juga baca artikelnya dan tulisan jurnalnya Pak Rio, menarik gitu ya. Cuman nanti kira-kira perlu ngajak mahasiswa atau santri-santri yang di Syarifuddin nih Pak Rio untuk bisa menulis opini seperti bidikan opininya juga menarik gitu ya. Teman-teman dilatih aja yang saya pikir itu. Terima kasih atas waktunya. Agak lama saya nyerocos kayaknya ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.